Wasit Adham Muhammad Tumah mengaku lakukan kesalahan fatal, rugikan Persib Bandung tadi malam. PT LIB dan PSSI batalkan hasil Persib versus Arema, dan laga akan diulang besok malam agar terciptanya keadilan untuk Persib, jadi harapanku. Di sisi lain, inilah pernyataan keras Bojan soal wasit. Simak ulasannya sebagai berikut. Dasar pelatih nggak tahu diri, anak buahnya main ngawur dan kotor tadi malam ke pemain Persib. Pelatih Arema Joel Corneli di luar dugaan malah ngomong kayak gini ke publik. Bisa bikin bobotoh Persib autogram dan marah besar melihat semua ini. Begini penjelasan lengkapnya. Pengakuan jujur dan cerdas Nick Kuipers usai laga Persib versus Arema tadi malam. Sampai nekat sebut wasit asing asal Jordania itu kayak gini. Bisa buat bumi Pasundan gempar seketika. Ini kronologi selengkapnya. Bikin bulu kuduk super merinding dan terharu, bobotoh Persib sampai nekat lakukan aksi mengejutkan ini usai laga Persib versus Arema tadi malam. Apa yang sesungguhnya terjadi? Ini informasi lengkapnya. Bojan Hodak akhirnya buka suara soal ungkapan mengejutkan bobotoh Persib tadi malam. Mental pelatih kelas Eropa ini benar-benar luar biasa. Sampai katakan hal ini demi Persib berjaya di Asia. Tonton video sampai selesai biar nggak salah paham. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Wasit Adham Muhammad Tumah mengaku lakukan kesalahan fatal, rugikan Persib Bandung tadi malam. PT LIB dan PSSI batalkan hasil Persib versus Arema, dan laga akan diulang besok malam agar terciptanya keadilan untuk Persib, jadi harapanku. Di sisi lain, inilah pernyataan keras Bojan soal wasit. Simak ulasannya sebagai berikut. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memilih untuk tidak banyak berkomentar mengenai kepemimpinan wasit asal Yordania, Adham Muhammad Tumah, dalam pertandingan melawan Arema FC pada Minggu 25 Agustus 2024 di Stadion Sijalak Harupat, Kabet Bandung. Meskipun banyak pihak mempertanyakan beberapa keputusan yang diambil oleh wasit, Bojan Hodak menyatakan bahwa ia menghormati keputusan wasit tersebut. Dalam laga yang berakhir dengan banyak kartu kuning ini, wasit Adham Muhammad Tumah mengeluarkan total 9 kartu kuning. 4 untuk pemain Persib Bandung dan 5 untuk pemain Arema FC. Jumlah kartu kuning ini cukup mencolok dibandingkan dengan 2 pertandingan terakhir Persib. Maaf, tapi saya tidak bisa memberi komentar apapun mengenai wasit, kata Bojan Hodak kepada awak media setelah pertandingan. Meskipun ada banyak hal yang ingin diungkapkan Bojan tentang kepemimpinan wasit di laga ini, ia memilih untuk tetap diam dan menghormati keputusan yang diambil. Saya harap saya bisa menyampaikan sesuatu, tapi maaf, saya tidak bisa, tutup Bojan dengan penuh hormat. Apa pendapat Anda mengenai keputusan wasit dalam laga ini? Apakah Anda merasa keputusan tersebut mempengaruhi hasil pertandingan? Bagikan komentar dan pandangan Anda di bawah. Dasar pelatih nggak tahu diri, anak buahnya main ngawur dan kotor tadi malam ke pemain Persib. Pelatih Arema Joel Corneli di luar dugaan malah ngomong kayak gini ke publik. Bisa bikin bobotoh Persib autogram dan marah besar melihat semua ini. Begini penjelasan lengkapnya. Pelatih Arema FC Joel Corneli menyayangkan peluang emas yang terbuang sia-sia di menit-menit akhir pertandingan melawan Persib Bandung. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, menunjukkan drama yang menarik dengan aksi jual beli serangan dari kedua tim. Arema FC sempat memimpin lebih dulu melalui gol Dalberto Luanbelo, yang menyambut umpan tendangan sudut dari William Marsilio dengan tandukan kepala ke gawang Persib. Namun, menjelang akhir babak pertama, Dimas Drajat berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dengan sepakan keras yang tak bisa diantisipasi oleh kiper Arema, Lucas Frigeri, meskipun dikawal ketat oleh 2 bek lawan. Setelah itu, Arema mencoba untuk menang dan Persib pun melakukan hal yang sama. Ini adalah pertandingan yang sangat baik dengan saling serang.
Sayangnya, di menit-menit akhir babak kedua, kami membuang peluang emas untuk mencetak gol kedua, ungkap Joel Corneli dalam sesi jumpa pers setelah pertandingan. Joel merasa bahwa hasil imbang di akhir laga adalah hasil yang adil bagi kedua tim. Menurutnya, skor 1-1 mencerminkan apa yang ditampilkan kedua tim selama pertandingan. Kedua tim menampilkan permainan yang sangat baik. Sungguh adil jika pertandingan ini berakhir 0-0, karena kedua tim memiliki banyak peluang, tambahnya. Kami sama-sama berusaha untuk menang sepanjang pertandingan. Saya pikir hasil imbang ini adalah hasil yang adil bagi kedua tim. Bagaimana tanggapan Anda tentang peluang yang terbuang di menit akhir dan hasil akhir pertandingan ini? Apakah Anda setuju bahwa skor imbang adalah hasil yang adil? Bagikan komentar dan pandangan Anda di bawah. Pengakuan jujur dan cerdas Nick Kuipers usai laga Persib versus Arema tadi malam. Sampai nekat sebut wasit asing asal Jordania itu kayak gini. Bisa buat bumi Pasundan gempar seketika. Ini kronologi selengkapnya. Pemain bertahan Persib Bandung, Nick Kuipers, memberikan pendapatnya mengenai performa wasit asal Yordania, Adham Muhammad Tumah, yang memimpin pertandingan melawan Arema FC pada Minggu, 25 Agustus 2024, di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Nick Kuipers menilai bahwa meskipun banyak komentar mengenai keputusan wasit, pihaknya merasa tidak berada dalam posisi untuk menilai kinerja Adham Muhammad Tumah. Saya rasa bukan tugas kami untuk bicara mengenai wasit, ujar Nick Kuipers singkat kepada awak media setelah pertandingan. Menurut Kuipers, penilaian terhadap kinerja wasit seharusnya menjadi tanggung jawab federasi, karena merekalah yang menunjuk Adham Muhammad Tumah untuk memimpin pertandingan tersebut, bukan Persib Bandung. Nick juga menekankan pentingnya fokus pada evaluasi tim sendiri daripada berfokus pada keputusan wasit. Ini bagaimana federasi, karena mereka yang bisa memutuskan ini bagus atau buruk. Dan hanya itu yang bisa saya sampaikan, tambahnya. Nick Kuipers menegaskan bahwa hasil imbang ini harus dijadikan pelajaran untuk meraih poin maksimal di pertandingan berikutnya, daripada terjebak dalam perdebatan mengenai keputusan wasit. Apa pendapat Anda tentang komentar Nick Kuipers dan bagaimana seharusnya tim menghadapi keputusan wasit? Apakah Anda setuju bahwa fokus harus pada evaluasi tim? Bagikan pendapat dan komentar Anda di bawah. Bikin bulu kuduk super merinding dan terharu, bobotoh Persib sampai nekat lakukan aksi mengejutkan ini usai laga Persib versus Arema tadi malam. Apa yang sesungguhnya terjadi? Ini informasi lengkapnya. Hasil imbang 1-1 yang diraih Persib Bandung melawan Arema FC pada Minggu, 25 Agustus 2024, menimbulkan reaksi negatif dari sebagian besar bobotoh yang hadir di Stadion Sijalak Harupat, SJH, Kabupaten Bandung. Di akhir pertandingan, suasana di stadion tampak penuh kekecewaan. Ketika Persib Bandung mendekati tribun timur dan utara, tanggapan dari bobotoh berbeda dari biasanya. Biasanya, setelah pertandingan, tim Persib menyambangi tribun-tribun untuk berterima kasih kepada pendukungnya. Namun kali ini, sambutan yang diterima tampak kurang hangat. Di tribun timur, bobotoh mengekspresikan ketidakpuasan mereka dengan cara yang cukup tegas. Mereka melakukan Viking clap, namun suasana tampak dingin dan penuh kekecewaan, seolah-olah tidak menerima kehadiran skuad Persib dengan antusiasme seperti biasanya. Setelah mengalami respons negatif di tribun timur, Persib melanjutkan perjalanan mereka ke tribun utara. Di sini, reaksi bobotoh juga tidak jauh berbeda. Mereka hanya terdiam menyaksikan tim mereka menelan hasil imbang, tanpa memberikan sambutan hangat yang sering terlihat sebelumnya. Namun, ada sedikit nuansa positif saat Persib beranjak meninggalkan lapangan dan menuju area tribun barat. Meski jumlahnya sangat terbatas, segelintir bobotoh masih memberikan apresiasi atas perjuangan tim, meski jumlah dukungan tersebut hanya bisa dihitung dengan jari. Kekecewaan yang meluap tampaknya berkaitan erat dengan performa dan hasil pertandingan. Bobotoh sangat mengharapkan kemenangan di laga ini, mengingat betapa pentingnya hasil pertandingan tersebut bagi tim mereka. Bagaimana pendapat Anda tentang reaksi bobotoh dan hasil pertandingan ini?
Apakah Anda merasa bahwa performa tim berpengaruh terhadap dukungan dari supporter? Bagikan komentar dan pandangan Anda di bawah. Bojan Hodak akhirnya buka suara soal ungkapan mengejutkan bobotoh Persib tadi malam. Mental pelatih kelas Eropa ini benar-benar luar biasa. Sampai katakan hal ini demi Persib berjaya di Asia. Tonton video sampai selesai biar nggak salah paham. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkapkan pandangannya terkait luapan kekecewaan dari bobotoh setelah timnya ditahan imbang 1-1 oleh Arema FC pada laga pekan ketiga Liga 1 2024-2025 di Stadion Sijalak Harupat, Minggu 24 Agustus 2024. Bojan Hodak menyatakan bahwa kekecewaan bobotoh adalah hal yang wajar dan mencerminkan betapa besar kecintaan mereka terhadap Persib. Menurutnya, reaksi tersebut adalah bukti nyata bahwa supporter menginginkan timnya tampil optimal dan meraih kemenangan. Saya memahami kekecewaan bobotoh. Itu normal karena mereka sangat mencintai tim ini. Luapan kekecewaan menunjukkan bahwa mereka ingin melihat timnya menang dan tampil baik. Ini adalah bagian dari menjadi supporter, ujar Bojan dalam sesi jumpa pers usai pertandingan. Pelatih asal Kroasia ini menegaskan bahwa meskipun hasil pertandingan tidak memuaskan, dia tetap mengapresiasi usaha dan kerja keras anak asuhnya. Bojan merasa timnya sudah memberikan penampilan yang terbaik meskipun hasil akhir tidak berpihak pada mereka. Meski kami tidak menang, saya melihat tim bermain dengan usaha maksimal. Kami bermain lebih baik dan mendominasi pertandingan dibandingkan saat melawan Dewa United. Saya senang dengan penampilan tim meski hasil akhir tidak sesuai harapan, lanjut Bojan. Bojan juga mengakui kekecewaan yang dirasakannya sebagai pelatih. Namun, ia menekankan pentingnya apresiasi terhadap usaha yang ditunjukkan oleh para pemain. Dia berharap pertandingan ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk tim agar bisa meraih hasil positif di pertandingan-pertandingan berikutnya. Dibandingkan dengan permainan melawan Dewa United, kami bermain lebih baik hari ini. Kekecewaan yang dirasakan supporter adalah hal yang wajar, dan saya juga merasa demikian karena kami gagal meraih kemenangan. Namun, saya puas dengan cara kami bermain dan berharap hasil ini bisa menjadi motivasi untuk pertandingan selanjutnya, tutup Bojan. Pernyataan Bojan Hodak menunjukkan sikap profesionalisme dan rasa tanggung jawabnya sebagai pelatih, serta harapan untuk memperbaiki hasil di masa mendatang. Kabar di luar Nurul. Matthew Baker tiba-tiba dipanggil timnas Australia untuk tampil di kualifikasi Piala Asia U17 yang satu grup dengan Indonesia. Akankah Matthew Baker akan setia untuk timnas Indonesia? Ataukah malah memblot ke timnas Australia? Simak baik-baik videonya sampai akhir untuk mengetahui fakta sebenarnya. Federasi Sepak Bola Australia membuat kejutan dalam merilis pemanggilan pemain timnas U16 untuk kualifikasi Piala Asia U17. Salah satu pemain yang dipanggil adalah bek kiri timnas Indonesia U16 yang memiliki garis keturunan Australia, Matthew Baker. Matthew Baker belum lama ini berhasil meraih gelar juara di Australia, tepatnya di ajang National Youth Championship 2024 di Wollongong, New South Wales. Ia menjadi kapten tim untuk klubnya, yakni Victoria Blue. Sepertinya kualitas dan kepemimpinan Matthew Baker membuat Australia tertarik. Keputusan ini cukup mengejutkan mengingat Matthew Baker tercatat sebagai pemain timnas Indonesia U16 di Piala AFF. Australia mengumumkan pemanggilan 24 pemain untuk skuad U17, salah satunya adalah Matt Baker. Rencananya pada Agustus mendatang. Namun tak lama setelah berita ini mencuat, Matthew Baker langsung menggugah story yang menunjukkan dirinya mengenakan bendera Indonesia di punggungnya. Seolah-olah menunjukkan jika dirinya cinta Indonesia sehingga Matthew Baker akan memilih timnas Indonesia dibanding memenuhi panggilan timnas Australia. Ayah Arkan kakak marah ke Justinus Laksana atau Coach Justin. Anaknya disebut artis TikTok, mentalnya jadi drop. Saya sangat marah dengan Justin sampai sekarang.
Membawa opini anak saya, sampai sekarang pun anak saya dibilang artis TikTok. Tegas ayah Arkan Kakak Purwanto. Arkan Kakak menjadi pemain timnas U19 yang kerap menerima hujatan dari netizen. Hal ini membuat sang ayah Purwanto Suwondo menjadi marah. Kakak sudah menuai banyak hujatan sejak berselebrasi dengan joget ala tren TikTok usai menjebol gawang Panama di Piala Dunia U17. Sejumlah netizen seolah tak memaafkan kakak atas aksinya tersebut dan menganggap pemain muda Persis Solo itu tak semestinya berjoget seusai menyamakan skor. Kini setiap kakak bermain, kritik keras hingga hujatan kerap menghampiri dan semakin diperparah jika ia tak mencetak gol. Hal inilah yang membuat Purwanto mengelus dada. Baginya, tak seharusnya sang anak mendapat perundungan separah itu di dunia maya. Ia memahami bahwa kakak yang masih 16 tahun tetap harus meningkatkan performanya, tetapi tidak harus dipecut dengan hujatan. Kalau kritikannya banyak yang positif, saya akan support sekali. Saya merasa kakak harus tetap bisa meningkatkan kualitasnya. Dia harus terus meningkat. Tetapi terlalu banyak juga netizen yang menganggap kakak enggak layak. Itu yang saya sayangkan, kenapa netizen terlalu cepat memvonis. Padahal anak ini baru mau 17 tahun, masih baru berproses. Jujur, mohon maaf, dia main ini Piala AFF U19 pun masih terbebani ketakutan dengan netizen. Jujur, kakak tidak bisa lepas seperti yang awal-awal dulu. Saya kasihan sama dia, di umur segini tak seharusnya menerima tanggung jawab sebesar itu. Beban yang berat itu yang membawa opini itu merusak mentalnya, itu yang saya kasihan sekali sampai sekarang. Oke, dia bangga, tapi dalam jiwanya masih ada ketakutan besar. Kalau menurut saya, dia segalanya punya. Punya kecepatan finishing dribbling, cuma yang saya lihat sekarang ini, mentalnya itu, ketakutannya sama netizen yang membuat dia seperti ini. Anak ini belum siap menerima seperti itu, jadi blank. Untuk netizen, supportlah anak-anak Indonesia, bahwasanya dilihat kritikan untuk pemain usia 16 tahun, 20 tahun, atau senior harus bisa dilihat secara sosial, secara naluri. Tandas Purwanto.